Halo semua, jumpa lagi sama gue Niko di channel CNFID. Seperti biasa, kita di sini bakal ngebahas yang namanya teknologi, hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Cuman bosen ya. Jadi kali ini kita ngehadirin sesuatu yang lagi-lagi agak berbeda, dan sebetulnya nggak berbeda sih, tapi saya rasa ini agak menarik karena ini saya mematahkan rumor juga kurang lebih. Dan ini merupakan salah satu tips yang berguna banget yang bisa kalian gunain di mana aja lah, bisa cocok lah gitu. Jadi stay tune. Jualan bakpao ya? Enggak. Oke, jadi topik kita kali ini kita balik lagi pembahasan yang soal router lah. Kalau minggu lalu kita kan ngebahasnya access point. Nah, kali ini kita kembali lagi ke topik router. Lebih tepatnya kali ini kita pakai router Totolink A810R. Ini di belakang saya udah ada. Sebetulnya udah kita setting juga kan, udah kita coba-cobain juga. Tapi itu sebentar, nanti bakal saya tunjukin lebih lengkapnya, lebih detailnya. Oke, jadi yang ingin saya bahas kali ini, problema kita kali ini adalah, jadi gini, misalnya Anda berlangganan internet, Anda berlangganan WiFi sama ISP lah, mau yang warna ungu, yang warna pink kalau nggak salah pun ada. Gua nggak lupa itu warna precisenya apa, ungu atau pink. Terus yang kemarin yang kabelnya baru di GPU juga ada. Nah, kalian kalau berlangganan WiFi dengan ISP seperti itu, kalian pasti bakal diberikan satu perangkat, yaitu wireless router. Wireless router inilah yang menjadi pusatnya lah, kira-kira seperti bridge antara kalian dengan si ISP, kurang lebih seperti itu ya. Cuman permasalahannya, wireless router yang diberikan ISP sebagai bawaan dari paket internet yang kalian beli, pada umumnya itu speknya apa adanya begitu. Sehingga pengalaman kalian surfing di internet menggunakan WiFi itu ya apa adanya, begitulah kurang lebih kan. Seperti kita. Lu aja kali. Kita di sini berlangganan salah satu ISP yang kita berlangganan speednya 100 Mbps. Cuman router yang kita dapat itu sangat subpar sekali sebutannya. Jadi saya rasa ini juga merupakan problema yang dihadapin banyak orang, dan kali ini kita akan memberikan satu tips, memberikan satu solusi gimana cara mengatasi hal itu. Jadi pada umumnya yang bakal kalian lakuin atau yang bakal direkomendasiin lah sama orang-orang IT, kalau WiFi kalian tuh kurang oke, itu pasti narik kabel. Dalam artian kalian masang satu access point lagi atau masang satu router lagi untuk mendampingi si router bawaannya kalian. Kalian pasti disuruh lebih baik tarik kabel gitu. Akan tetapi, ya kita tahu kadang kita masang WiFi itu ya rumah udah jadi, semua udah estetik, udah cantik kan, nggak mungkin kita mesti bongkar lagi semuanya buat masangin kabel, atau kabelnya kita pasang secara expose saja kan jelek. Jadi ada satu solusi yang memungkinkan kalian upgrade WiFi menggunakan alat yang tidak memerlukan kabel LAN maksudnya. Namun banyak orang-orang di kalangan IT professionals yang mengatakan bahwa cara ini performance-nya nggak mumpuni karena speed Anda bakal ngedrop. Akan tetapi kali ini saya punya satu trik, saya punya satu tips yang ingin saya berikan yang bisa memaksimalkan sinyal WiFi Anda tanpa kabel dan tanpa drop di speednya. Kira-kira seperti apa? Ini saya tunjukin. Oke, kita pindah tempat. Enggak sih, kita tempatnya sama, tapi kamera doang yang pindah. Jadi ini si 810 yang tadi gue sebutin, ini tadi udah kita set. Dan ini saya tunjukin ya. Enggak, bukan ini. Ini saya tunjukin. Kita nggak colokin kabel apa-apa di sini, hanya kabel power. Ya standar kan, kayak router biasa. Tapi kabel LAN kita nggak colokin. Akan tetapi, kalau kalian lihat di sini, ini saya terkonek ke A810R 2G, dan ini connected. Saya udah dapat internet tanpa adanya kabel LAN ini. Caranya gimana? Ini saya tunjukin. Jadi di Totolink A810R ini udah beberapa kali sebetulnya kita bikin video tutorial ya kan. Di router ini, saat kalian masuk ke web untuk konfigurasinya, ada yang namanya operation mode. Dan operation mode ini udah saya setting ke yang namanya repeater mode. Repeater mode ini memang fungsinya seperti ini. Artinya kita bisa connect ke sumber internet
dalam kasus ini kita punya access point UniFi di sini, itu saya anggap sebagai router bawaan ISP yang saya sebutin tadi di contoh kasus kita. Nah, router ini ibarat hanya jadi extender, sudah saya connect ke HP kita menggunakan repeater, artinya dia bisa connect tanpa kabel gitu. Akan tapi, banyak yang bilang kalau kita setting seperti ini, dikoneksikan tanpa kabel, itu speed kita bakal ngedrop minimal 50% daripada speed yang kita bisa dapetin dari access point kita, access point utama kita kalau yang pakai kabel gitu kan. Tapi kali ini akan saya tunjukin tipsnya. Kenapa saya pilih Tutolink A810R ini? Alasannya adalah karena router ini punya dual band. Artinya router ini bisa membroadcast SSID di frekuensi 2 gig dan 5 gig. Dalam kasus ini, saya menggunakan frekuensi 2,4 gig dari router ini untuk melakukan bridging ke access point-nya saya. Atau kalau dalam kondisinya teman-teman, untuk bridging ke router bawaan ISP-nya teman-teman. Setelah kita melakukan hal itu, oke, semua udah di setting, udah selesai. Otomatis kita bisa menggunakan internet di router ini. Dan router ini bakal terkonek secara near kabel ke router bawaan ISP-nya kita. Jadi kali ini saya udah terkonek ke A810R 2G router ini, dan kita cobain speednya. Nah, ini simple aja ya, kita pakai speedtest.net aja yang web UI. Dan seperti yang tadi saya sebutin, kita berlangganan internet yang 100 Mbps. So, ini saya terkonek ke 2G. Kita coba. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Hasil yang kita dapat adalah download hanya 33 megabit per second dan uploadnya lebih parah lagi, hanya 19,5 megabit per second. Artinya ini jauh di bawah speed kita berlangganan yang 100 megabit per second. Akan tetapi, kalau saya connect ke router ini, saya connect ke band 5G-nya, ini bakal saya tunjukin performance-nya gimana. Oke, connected. Kita refresh dulu. Oke, jadi kita set servernya biar sama, kalau nggak nanti dikomplain sama viewers. Ya, saya udah connect ke 5G-nya, ini kita coba. Ya, jadi bisa dilihat kalau kita connect ke 5G-nya router ini, kita mendapatkan speed yang to be honest ini nggak full sih. Karena ini nggak sampai 100 juga, tapi ini udah 2 kali lipat kalau kita bandingin dengan kita tes di 2G router ini tadi kan. Akan tapi, sebetulnya sebelum ini udah saya tes, dan speednya saya bisa dapat di 80-an hingga 90-an. Itu kurang lebih sih udah full. Tapi mungkin ini karena di bawah lagi banyak yang make, jadi internet jadi agak lambat. Akan tapi ya, you get the idea. Kurang lebih seperti apa. Kalau kita connect ke 5G, intinya ya itu, kalau kita connect ke 5G-nya router ini, kita bisa dapat speed yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Stay tune. Oke, kita balik lagi ke tempat yang tadi sebelumnya. Ya, jadi tadi kuncinya gini. Kalau kita connect ke 5G itu, kenapa speednya bisa double? Ini trik yang saya ketemunya ini kebetulan sih. Jadi, biasa kalau kita mau masang repeater itu, kan biasa pasangnya kayak tipe-tipe repeater yang udah stand alone gitu kan, udah dedicated. Dan itu pada umumnya single band doang, sehingga kalau router utama kita itu hanya 2G dan kita repeat lagi dengan 2G, itu alhasil speednya bakal ngedrop. Tadi kita juga udah sempat demonstrasiin apabila saya connect ke 2G, di mana 2G itu adalah band yang kalau saya nyebutnya bridging sih. Jadi router utama kita, saya bridge ke A810 ini menggunakan band 2G. Dan kalau klien saya connect lagi ke 810 menggunakan band 2G, itu speednya bakal ngedrop jauh. Sedangkan kalau kita pakai band 5G di A810R ini, ya tadi menurut saya sih itu nggak ngedrop, tapi mungkin karena penggunaan internet kita lagi banyak aja di sini, jadi hasilnya
hanya dapat 60-an Mbps. Akan tapi tadi sebelumnya udah saya sebutin, saya udah ngetes juga, itu dapatnya di 80-an. Jadi bisa kita simpulin sebetulnya itu nggak ngedrop sih. Sayang tadi nggak didokumentasiin. Akan tapi ya konsepnya begitulah. Nah, konklusinya, kalau kalian ingin extend, kalau kalian ingin upgrade WiFi rumah kalian atau kantor kalian tanpa kabel dan ingin speednya itu terjaga tetap bisa full, kuncinya adalah pastikan Anda pakai router yang udah dual band, dimana frekuensi satunya itu bakal kita jadiin buat bridging ke router utama, dan frekuensi keduanya lah yang kita gunain buat klien-kliennya kita. Dalam kasus ini, band 2G-nya saya gunain untuk bridging, band 5G-nya untuk klien. Kalau seandainya kalian ingin balik, misalnya bridgingnya pakai 5G, kliennya pakai 2G, itu juga nggak masalah, bisa juga dipakai seperti itu, dan speednya juga nggak bakal ngedrop jauh. So, saya rasa ya, itulah hasil dari tes kita hari ini. Well, kalau ada yang masih kurang jelas atau apa, ditanyain aja di kolom komentar, ntar pasti saya jawab, saya bantu. Dan kalau misalnya saya ada salah di mana, ya di komen aja gitu. Saya sangat menghargai input seperti itu. Jadi saya rasa itu aja video kita sekali ini. Seperti biasa, kalau kalian tertarik dengan barang-barang yang kita coba tadi, saya ada cantumin link di deskripsi. Nah, di deskripsi, di mana kalian bisa menemukan barang ini di marketplace online terpercayanya kita. So, jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kita untuk ngebantu. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Gua Niko, ini Alphan 10R. Ini Captain America lagi freestyle. Bye-bye.